وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskululillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan melanjutkan materi kita, yaitu kitab fikih pernikahan dengan judul menikahkan wanita yang hamil karena zina. Ya. Jadi ketika dalam Islam ada bab ini, ya, bukan berarti zina itu boleh, ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bab ini apa ya istilahnya? Ada karena memang realitanya ada manusia-manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala terkait hubungan laki-laki dan perempuan, di mana mereka melakukan perzinahan. Dan perzinahan ini intinya adalah hubungan suami istri yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Jadi nggak nikah. Ya, baru pacaran, kemudian berhubungan suami istri. Nah, maka hal-hal seperti ini itu dilarang dalam agama karena zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa yang besar. Allah sendiri yang menyatakan, ya, la wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati. Jadi mendekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mirip seperti seorang ibu atau orang tua yang menasihati anaknya jangan dekat-dekat ke sumber api, gitu. Karena bisa terbakar. Nah, maka zina juga demikian, ya. Allah melarang mendekati karena kalau sudah mendekati itu bisa akan ketarik ke dalamnya dan pada akhirnya akan melakukannya. Bedanya orang yang kebakar itu dia akan kesakitan, tapi kalau orang yang berzina dia akan keenakan, sehingga dia biasanya kecanduan, zina, khomer, gitu kan, kemudian narkoba, ya, itu mirip-mirip, mirip-mirip bahwasanya perbuatannya mungkin disukai oleh jiwa kotor manusia, sehingga susah keluar darinya kalau sudah kecanduan. Oleh karena itu maka jangan mendekati. Artinya gini loh, itu memang naluriah fitrah manusia, bahwasanya manusia itu membutuhkan aktivitas seksual gitu. Tapi ada jalannya itu ada yang benar ada yang enggak gitu. Nah, yang benar adalah nikah, yang enggak adalah di luar nikah. Yang benar adalah kepada perempuan, yang enggak benar adalah kepada yang bukan perempuan, karena ada laki-laki yang senang laki-laki. Nah, ini enggak benar. Maka hal seperti ini yang harus kita jauhi, yaitu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Maka itu berzina. Seorang yang berzina akan berkurang kesempurnaan imannya. Ya. Ketika seorang itu melakukan zina, maka imannya itu enggak sempurna. Kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina, ya, melainkan ketika berzina dia bukan seorang mukmin. Nah, cuman ada orang yang salah paham dengan ayat hadis ini dengan mengatakan berarti orang zina kafir. Enggak, ya. Orang yang berzina selama dia tidak menghalalkan zinanya, weh, weh zina, gitu. Kamu zina, gitu. Nggak apa-apa kan halal. Kalau dia bilang gitu baru kafir. Itu menghalalkan yang haram itu kafir. Tapi kalau kemudian enggak, artinya dia tahu kalau itu salah, dia tahu kalau itu keliru, gitu kan? Ya, maka khina yazni wa huwa mu'min. Maka ketika dia berzina, dia bukan dalam keadaan, tidak sedang dalam keadaan beriman yang full, gitu. Jadi mirip kayak HP, kita punya HP, dalam HP ada baterainya. Nah, baterainya habis itu. Baterainya masih ada, tapi isinya kosong. Terus sekarang ada motor listrik, mobil listrik, gitu kan? Nah, itu kita punya mobilnya atau motornya, ada baterainya, tapi baterainya sedang tidak terisi.
Nah, seperti itulah hakikat orang yang melakukan perbuatan dosa. Nanti di hadis yang lain, la yasriku syarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya, gampangannya gini, iman itu harusnya membuat dia untuk tidak berzina. Iman itu membuat dia nggak korupsi. Iman itu membuat dia nggak nyuri. Iman itu membuat dia nggak berlaku aniaya sama orang lain. Kok dia ngaku beriman tapi korupsi, maka ya itu imannya itu iman yang kurang, gitu. Iman yang nggak benar. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Yunza'u minhu nurul iman fi zina. Orang yang melakukan zina maka cahaya keimanan di dalam dadanya dicabut. Nah, oleh karena itu maka seseorang harus menjauhi perbuatan zina. Sama halnya dengan minum minuman keras itu. Orang yang minum minuman keras itu biasanya udah malas sholat biasanya. Karena indikasi dari orang untuk imannya udah mulai luntur itu ya malas beribadah. Wabil khusus ibadah yang menjadi tulang punggung keimanan seseorang yaitu sholat. Nah, zina juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk oleh kalangan binatang. Nah, ini menarik nih. Jadi ada binatang tuh yang melihat zina itu jelek itu. Binatang zaman dulu ya, binatang sekarang ketularan manusianya gitu. Nah, Amr bin Maimun radhiyallahu an berkata, "Ra'aitu fil jahiliyah, waktu jahiliyah aku pernah melihat qiradatan, monyet, monyet. Nah, istama 'alaiha qiradatan qad zanat, di mana si monyet ini mengerumuni gitu kan. Monyet yang lain yang telah berzina. Nah, jadi monyet itu menurut Amr bin Maimun itu mereka tuh berpasang-pasangan ya, setia sama pasangannya. Tiba-tiba ya monyet yang satu dengan pasangan yang lain berzina, lalu kemudian yang berzina ini dikeroyok sama monyet yang lain. Farajamuha, kemudian yang pada ngeroyok ini nesu marah sama monyet yang berzina itu ya karena sudah merusak hubungan sesama monyet gitu. Ngambil batu lah kemudian dilempari itu monyet yang berzina, dua monyet itu. Jam tuha, dan si Amr bin Maimun melihat monyet ini merajam monyet yang zina, dia ikut juga ngambil batu ma'ahum bersama mereka. Jadi ikut bantu monyet yang merajam monyet yang lain yang sedang berzina. Jadi zaman dulu monyetnya ini monyet-monyet yang baik ya. Monyet sekarang tuh ya serangga gas juga sama kayak orang. Oleh karena demikian buruknya zina, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan zina ya. Jadi ini harus dijaga ya. Nah, cara menjaganya ya nikah gitu loh. Ya. Makanya saya di salah satu pengajian ibu-ibu itu saya bilang ya bahwasanya ketika ya kan kita sudah melihat gelagat anak-anak kita itu kok apa ya kalau bahasa bahasa yang saya paham itu kemeraben gitu. Bau-baunya kayaknya pengen nikah gitu. Ya, udah apa omongannya udah ngomong-ngomong soal nikah, ubiak-ubiuk sama perempuan atau apalah gitu yang semisal dengan itu. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Yang perempuan yuk sana kemari sama laki-laki gitu kan. Nah, maka sebaiknya dinikahkan walaupun masih kuliah gitu. Karena ketika orang tua itu mikir nanti aja lah kalau sudah lulus, kalau udah punya rumah, kalau punya ini, punya itu. Ya kalau sampai di situ. Kalau kamu khawatirnya di tengah jalan dia hamil duluan, di tengah jalan dia zina gitu. Maka harusnya orang tua itu nggak usah kemudian terlalu ngeboti untuk menyelesaikan kuliah ketika udah tahu anaknya kayaknya bau-baunya pengen nikah gitu. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.